rangkaian seminar ini insya Allah akan terus berlanjut, PTKIN yang lain. Ini demi untuk memperkaya wawasan dan tentu saja perspektif kita dalam memandang dunia dan membangun peradaban di masa depan. Tema seminar hari ini saya secara personal maupun sebagai Menteri Agama tentu sangat ingin untuk terus meningkatkan kompetensi ekosistem kampus, baik untuk para pimpinannya, dosen maupun mahasiswa, agar kita semua bersiap diri melanjutkan estafet perjuangan bangsa ini di masa yang akan datang. Terutama menjelang 100 tahun kemerdekaan bangsa kita di tahun 2045 nanti. Kalau kita bicara data kependudukan pada Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2045 Indonesia ini akan mengalami bonus demografi yang luar biasa, yaitu kondisi di mana sekitar 70% penduduk Indonesia berada pada usia produktif, usia antara umur 15 sampai 64 tahun. Nah, kalau kita tarik ke belakang, maka kira-kira saudara-saudari ini, para mahasiswa-mahasiswi dan para dosen muda yang sekarang hadir ini yang akan menjadi key leaders di masa-masa kemasan itu. Ya, Anda semua nanti akan menjadi pemegang kendali, penentu arah, trajektori bagaimana bangsa ini bisa melalui berbagai macam tantangan dan tentu meraih kejayaan dan kegemilangan. Berinisiasi untuk membuat rangkaian atau mengadakan rangkaian seminar ini dengan arah dan tujuan yang pasti seperti tadi yang saya sampaikan, berupaya membekali dan membangun optimisme individu, optimisme masyarakat dan bangsa untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena sesungguhnya kita harus berhenti menyalahkan diri sendiri atau mengutuk kegelapan, dan saya kira kita harus mulai berani menyalakan api optimisme. Dan tidak diragukan tentu saja pemuda ini adalah harapan bangsa. Ini saya berkali-kali ngomong sampai bosen. Ada syair yang mengatakan subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Di mana-mana saya sampaikan ini. Tentu ini sejalan juga dengan apa yang secara monumental dulu pernah dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Pak Insinyur Soekarno. Di masa perjuangan kemerdekaan dulu, dalam satu orasinya, Pak Karno mengatakan, berilah aku 100 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Petikan orasi Bung Karno ini sangat terkenal saya kira dan banyak menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, dari dua hal ini setidaknya kita bisa melihat bagaimana generasi muda ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan masa depan sebuah bangsa. Pemuda itu ringkasnya adalah tonggak peradaban. Maka jika di zaman dulu pemuda menjadi garda yang paling depan dalam mengangkat senjata melawan kolonial untuk merebut kemerdekaan, nah di masa-masa sekarang menjelang 1 abad usia Republik ini, para pemuda dan khususnya mahasiswa tuntutannya sudah berbeda. Sekarang semua dituntut untuk mampu mengisi apa yang dulu diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang pendahulu dengan karya yang lebih nyata. Tentu langkah yang pertama yang harus diambil adalah menginstal optimisme, membangun mental juara untuk memenangkan masa depan. Nah, di sini saya kira kehadiran Dr. Arfan Radiansyah ini menjadi kunci, saya kira, menjadi penting. Visi, misi, dan tujuan PTKIN dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta PTKIS, kalau saya boleh sampaikan, adalah menghasilkan sarjana atau lulusan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia,
serta memiliki keunggulan kompetitif atau competitive advantage dalam persaingan global. Oleh karena itu PT KIN dan PT KIS yang berada di bawah Kementerian Agama perlu untuk terus meningkatkan kemampuan akademik dan profesional para peserta didiknya agar mereka ini bisa lebih kompetitif dan memiliki kemampuan untuk bersaing di masa yang akan datang. Tantangan di era disrupsi teknologi informasi dewasa ini kita semua tahu tidak lebih mudah. Kita seperti tong sampah informasi yang setiap saat dijejali dengan jutaan informasi yang masuk ke ruang-ruang pribadi kita melalui gadget yang tidak pernah tertinggal. Jadi kalau ada sesuatu kita mau kemana itu yang kita cari duluan pasti gadget. Nah dalam gadget yang kita pegang ini berbagai isu dan diskursus itu memaksa untuk mengisi ruang pikiran kita dan itu melepaskan diri dari benar atau salah informasi yang dijejalkan itu. Nah pada tingkat tertentu tentu semua ini bisa mengganggu fokus dan orientasi pencapaian target masa depan kita semua. Kita ini sedang berupaya untuk menyadarkan diri, membangunkan mereka semua yang terlena, membangunkan kita semua yang terlena, dan tentu berupaya mereorientasi peta jalan pencapaian Indonesia emas itu tadi.